Ya, sebentar. Oh iya, bukain ya? Silakan masuk. Oke, bukain ya. Iya Pak. Bagaimana kabarnya dulu? Alhamdulillah Pak, baik. Oh iya, ini barusan dari mana jenengan? Nah, tadi saya dari rumah Pak, habis masak kebetulan, jadi langsung ke sini. Seperti yang sudah diberikan. Jadi, Bu Karin, sebelumnya sudah pernah ikut bimbingan ini kan? Belum pernah Pak, soalnya ini baru pertama kali. Jadi seperti ini ya, Bu Karin. Saya izin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai konseling itu seperti apa. Jadi seperti ini ya, Bu Karin. Saya izin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai bimbingan konseling itu seperti apa. Jadi bimbingan konseling adalah suatu bimbingan yang dimana saya sebagai konselor itu sebagai pendengar yang baik ya untuk ibu sebagai konseling mengutarakan semua keluh kesah dan cerita-ceritanya kepada saya. Jadi sehingga saya di sini untuk membantu permasalahan apa yang nanti dialami oleh Bu Karin. Jadi seperti itu singkatnya. Baik Pak, saya mengerti. Jadi bisa kita mulai nih sesi bimbingan konseling. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya ketika ibu cerita, jenengan luapkan isi hati jenengan, keluh kesah jenengan tanpa ragu, karena saya sebagai konselor menjamin privasi cerita permasalahan dari ibu. Jadi ibu tidak usah khawatir. Jadi yang tahu hanya saya, ibu, dan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Pak, saya mengerti. Baiklah Bu Karin, karena ibu sudah paham, sudah saya jelaskan tadi sedikit, monggo ini waktunya jenengan untuk cerita, untuk meluapkan apa-apa saja yang ada di dalam hati jenengan. Monggo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menceritakan kalau saya dan suami saya sedang ada konflik. Jadi di sini sebab awalnya itu dikatakan saya keseringan bermain HP dan dikira oleh suami saya sedang berselingkuh. Jadi seperti itu Pak. Dan seringkali juga suami saya melakukan KDRT pada saya. Bukan 1-2 kali, tapi lumayan sering. Oke, baiklah Bu Karin. Apakah ada yang ingin ibu sampaikan lagi? Sepertinya cukup itu saja. Baiklah, setelah saya mendengarkan cerita sebagai dari Ibu Karin, jadi Ibu Karin ini mengalami trauma nih setelah KDRT ini, kok bener ya? Iya Pak, benar sekali. Saya sedang mengalami trauma saat ini. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Karin. Kira-kira ini kejadian saya mendapatkan seperti ini itu sudah sejak lama atau baru-baru ini? Kemudian mungkin Bu Karin bisa menjelaskan bentuk KDRT yang ibu alami itu seperti apa? Jadi saya sudah mengalami KDRT ini akhir-akhir ini sih, kalau bisa dihitung mungkin 1 bulan kemarin. Dan bentuk dari KDRT-nya itu beberapa kali, mungkin sering setelah pulang kerja, suami saya pulang kerja itu sering membentak saya, dan terkadang juga beberapa hal itu sampai memukul seperti itu. Oh, jadi seperti itu nih. Jadi setiap suami itu pulang itu sama mendapatkan gertakan gitu ya. Di kira-kira itu
teguran yang dilakukan oleh suami itu sampai indahkan apa enggak? Ya Pak, jadi memang sebelumnya dapat teguran dari suami saya, tapi memang saya hiraukan soalnya memang saya hanya bermain HP, saya cuma menghibur diri Pak. Oh, jadi seperti itu ibu pemicunya. Jadi suami datang, ibu ditegur karena ibu main HP, nggih. Nah, dapat teguran dan beberapa kali sempat nanti beberapa kali dapat kekerasan dia mungkin dipukul atau apa ya. Jadi setelah ini itu langkah selanjutnya Ibu Karin itu mau gimana? Untuk langkah selanjutnya saya belum tahu Pak seperti apa. Tapi dari peristiwa yang terjadi ini, konflik saya dan suami saya, itu saya sudah menyadari bahwa langkah saya yang bermain HP tadi itu memang salah. Saya menyadari itu Pak. Untuk langkah selanjutnya saya belum tahu. Saya hanya ingin berdamai dengan suami saya. Tapi sebelum-sebelumnya hubungan Ibu Karin dengan suami tetap baik-baik saja kan? Iya Pak, hubungan saya dengan suami saya baik-baik saja sebelumnya. Tapi ini sejak akhir-akhir ini itu memang saya menyadari memang kesalahan saya di awal, jadi memicu konflik seperti itu. Akan tetapi Bu, apakah selama ini setelah kejadian ini terjadi, apakah Ibu Karin sudah berusaha untuk mengobrol dengan suami Ibu? Iya Pak, sebelumnya saya sudah memberitahu suami saya, sudah minta maaf juga, sudah berbincang-bincang, dan saya mengakui kesalahan saya di depan suami saya sudah minta maaf. Kan tapi yang saya tidak terima itu perlakuannya setelah saya minta maaf. Kan saya sudah minta maaf, kenapa masih juga kadang mendapat gertakan? Kan saya sudah berjanji saya mau berubah. Oh, jadi seperti ini Bu. Jadi setelah Ibu tadi sudah mengutarakan apa yang sudah Ibu sampaikan, jadi saya dapat mengambil kesimpulan di sini bahwasanya antara suami dan Ibu sendiri, terutama si bapak, itu terjadi mengalami kesalahpahaman. Yang saya simpulkan ini berarti di dalam rumah tangga si bapak ada kesalahpahaman gitu. Jadi mungkin untuk sesi konseling pada kali ini mungkin cukup Jadi saya sudah mendengarkan keluh kesah dari Ibu Karin. Saya harap sesi konseling ini akan berlanjut terus nanti ketika ataupun sampai masalah yang dialami oleh suami dan Ibu Karin selesai. Itu Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan cerita saya. Baik Bu Karin, sama-sama. Mungkin untuk kita sepakati dulu nih, untuk konseling selanjutnya kira-kira Ibu bisa kapan? Mungkin kira-kira hari Senin Pak, jam 10. Baiklah, kalau seperti itu berarti Senin jam 10 gitu. Kebetulan saya juga kosong. Akan tapi untuk pertemuan selanjutnya saya harap Ibu datang bersama suaminya. Karena di satu sisi saya juga ingin mendengarkan dari si Bapak bagaimana pendapat Bapak. Jadi besok saya harap jenengan hadir bersama Bapak di tempat ini bersama saya. Ya baik Bapak, nanti saya untuk pertemuan selanjutnya saya akan bersama suami saya. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Bu. Pak. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Pak. Jadi kedatangan Bapak Ibu kemarin itu sesuai dengan perjanjian yang minggu lalu Jadi Bapak dan Ibu ini ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Baiklah,
kita bisa mulai sesi konseling ini ya. Bisa Pak. Nah, jadi kemarin saya jelaskan dulu pada Bapak ya. Kemarin bahwasanya Ibu sudah datang ke sini terlebih dahulu menceritakan keluh kesah yang istri Bapak alami. Nah, kemudian untuk sesi kali ini saya ingin mendengarkan dari perspektif Bapak yang Bapak rasakan itu seperti apa. Oke. Jadi sebelum kita mulai saya beritahu terlebih dahulu bahwasanya cerita Bapak atau Ibu sekalian ini saya jamin kerahasiaannya karena privasi. Jadi yang tahu hanya Bapak, Ibu dan juga saya. Seperti itu, okay? Apakah Bapak sudah bisa mulai untuk bercerita? Monggo. Ya, awal mula kronologinya itu ketika setiap saya pulang kerja dan saya melihat istri saya itu hanya duduk-duduk santai bermain HP. Ketika saya tegur tidak dengarkan, dan alhasil dengan kondisi saya yang capek, lelah, juga pusing kerjaan, lembur dan lain-lain juga saya bentak. Ya pernah sesekali saya melakukan kekerasan fisik juga. Oh, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan cerita yang Bapak ceritakan, saya dapat menyimpulkan bahwasanya Bapak ini mengalami stres di pekerjaan, soalnya banyak kerjaan di kantor, kemudian di rumah melihat si ibu bermain HP sendiri tanpa mengindahkan teguran dari Bapak ketika ditegur. Kemudian mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan lagi selain ini? Untuk selain itu mungkin sudah ada Bapak. Nah, kemudian saya juga menemukan bahwasanya sepertinya Bapak ini menginginkan rasa perhatian lebih dari seorang istri ketika suaminya pulang ke rumah, gitu nih. Nah, untuk selama ini apakah komunikasi Bapak dengan Ibu itu baik-baik saja? Untuk komunikasi belakangan ini kurang cukup baik. Jadi seperti itu. Apakah Bapak ini juga pernah mengutarakan perasaan Bapak selama ini kepada Untuk istri? selama ini mengutarakan perasaan belum Bapak, karena setiap saya pulang kerja itu lelah, capek, pusing kerjaan yang belum selesai. Kan alhasil saya ingin istri saya peka dan paham dengan kondisi saya begitu. Oke, jadi seperti itu nih. Baiklah, selamat pagi Bapak maupun Ibu. Selamat pagi Bapak. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak. Ibu? Iya, alhamdulillah. Sepertinya dari raut wajahnya ini saya lihat sumringah. Jadi saya harap saya di pertemuan kali ini mendapatkan kabar baik dari Bapak maupun Ibu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu sudah siap dengan konseling di pertemuan kali ini? Siap Bapak. Mungkin dari Ibu maupun Bapak yang ingin menyampaikan mengutarakan keluh kesahnya. Perwakilan saja Pak ya. Iya. Biar nanti tidak begitu. Oke. Dari hasil kemarin saya juga sudah mengunjungi beberapa hari, kemudian mengajak keluar kota istri saya untuk kita yang berdua dan mengobrol sana sini, dan akhirnya istri saya memahami dan ingin merubah lagi sikapnya agar rumah tangga ini semakin membaik lagi ke depannya. Itu Bapak. Baiklah. Mungkin dari Ibu? Sama seperti yang Bapak Oke, sampaikan. sudah alhamdulillah. Berarti saran yang kemarin saya berikan mendapatkan hasil ya, yang baik. Bapak dan Ibu sudah berdamai. Kemudian saya harap untuk kedepannya kasus-kasus
yang Bapak alami saat ini semoga tidak terulang kembali. Bapak juga si Ibu lebih mengerti kondisi Bapak dan kondisi Bapak yang Bapak juga lebih sabar mengalami. Jadi kita antara Bapak dan Ibu juga saling melengkapi. Oke. Yang penting ada apa-apa diusahakan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi karena komunikasi itu adalah kunci utama dalam rumah tangga. Oke. Jadi komunikasi yang baik nanti hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu juga baik. Oke. Apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak? Cukup. Oke. Alhamdulillah. Mungkin saya simpulkan di sini bahwasanya kasus dari Bapak maupun Ibu sudah selesai, sudah Bapak mau menerima dan Ibu juga mau menerima dengan baik. Saya nyatakan sesi konseling pada kali ini cukup, ya. Saya harap kedepannya keluarga dari Bapak maupun Ibu hubungan semakin erat. Saya kira seperti sedia kala. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya Bapak maupun Ibu sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir di sini bersama saya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Terima kasih juga. Sekian dari kami berdua, kami berdua isi kami. Ada yang bisa disampaikan lagi? Kemungkinan tidak ada, cukup, ya. Oke, terima kasih Bapak Santoso, Ibu Karim. Semoga rumah tangga Bapak maupun Ibu dengan sedoyo tangga dan terrukun tanpa ada masalah seperti ini. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih, kami pamit undur diri. Oke, terima kasih Bapak.